atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan buat kami semua. Terlebih malam hari ini Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kami serahkan sepenuhnya Bapa acara malam hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah apa yang Kau selenggarakan malam hari ini benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami semua. Berkatilah seluruh yang hadir di tempat ini Bapa, berkatilah juga romo kami yang tercinta yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan berkatilah seluruh panitia, tim pujian, tim musik agar semuanya dapat menyanyikan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa. Yang dari Pemalang, mana Pemalang? Tepuk tangan untuk Pemalang. Wah, luar biasa. Yang dari Mejasem ada? Oh, enggak ada. Wah, Mejasem yang daftar banyak sekali. Oke. Yang dari HKY. Wah, tepuk tangan dari Hati Kudus Yesus Tegal. Luar biasa. Yang dari Selawi sendiri? Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena kasih Tuhan yang luar biasa malam hari ini, KEP sedekanat utara alumni dikumpulkan karena rencana Tuhan. Amin ya. Dan harapan kita nanti setiap bulan berganti-ganti di paroki, pembicaranya juga romo berganti supaya KEP itu semakin menggelora dalam kehidupan kita. Amin semua ya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah hari yang sangat bahagia sekali. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk semua bangkit berdiri, sukacita luar biasa. Katakan kanan kiri Anda, ayo bro dan sis sukacita. Ayo katakan kanan kiri, tepuk kanan kiri Anda, depan belakang Anda, katakan sukacita luar biasa. Berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita ya, luar biasa ya. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita akan bersukacita dalam kasih Tuhan, karena kita adalah saudara dan sahabat yang paling diberikan oleh Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyatukan kita? Katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara kita, sahabat kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara kita, sahabat kita, dua orang ya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiga orang tunjuk. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat
memisah. 4 orang ya, kita tunjuk 4 orang, ayo sama-sama. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. 5 orang, ayo. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. 10 orang, tunjuk saudara kita, ayo 10 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, luar biasa. Sekali lagi, sapa kanan kiri Anda, katakan, bro sis, Anda luar biasa bro. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Luar biasa ya, dikasih Tuhan, kita semua adalah berkat Tuhan ya. Luar biasa. Yeah. Baik, saksi Kristus. Yes. Cap 4 Pantura ya berarti ya. Cap Pantura ya, ulangi ya. Oke. Saksi Kristus. Yes. Cap Pantura. Siap diutus. Sekali lagi yang keras ya. Kalau 1 paroki keras, kalau 4 paroki kumpul berarti harus 4 kali keras ya. Saksi Kristus. Yes. Cap Pantura. Siap diutus. Mantap, luar biasa. Ya, bahagia sekali malam hari ini bahwa kita bisa bertemu dalam komunitas seperti ini. Alangkah baiknya kalau setiap bulan seperti ini, nanti bulan depan misalnya di HKY, bulan depan di Pemalang, bulan depan di Macasem ya, supaya CAP itu menjadi banyak umat yang mengikuti ya, seperti Romo Paroki mengatakan supaya paroki umatnya ikut CAP. Setuju ya? Amin ya, amin. Saat ini akan memuji Dia. Terpujilah namamu Tuhan, karena Yesus yang luar biasa, Dia sanggup mengatasi segalanya untuk kita semua. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bersorak. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia, karena Allah kita yang luar biasa. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, katakan yang keras. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Musik, ayo. Luar biasa karena kasih Tuhan. Yesus yang sungguh ajaib. Terpujilah namamu Tuhan. Yang keras lagi, yo.
satu dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Puji Dia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja. Katakan yang keras. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua lebih semangat lagi. Biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Luar biasa karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan Anda semua. Bahwa kita merasa bersyukur karena bisa mengalami bagaimana proses evangelisasi dalam pribadi kita. Bahkan di paroki-paroki kita yang luar biasa, yang telah membangkitkan semangat untuk umatnya untuk melayani. Malam hari ini kita bersyukur kepada Bapa, karena Bapa yang sungguh luar biasa, yang menyediakan segala yang ku perlu, menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Ku bersyukur Bapa. Sungguh Bapa, malam hari ini kami bersyukur Bapa, karena Engkau sendiri yang mengundang kami semua di tempat ini untuk merasakan bagaimana hadirat-Mu yang paling dalam. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, karena Kau sediakan apa yang kami perlukan. Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rencana-Mu indah, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, sungguh nyata dalam hidupku, nyata dalam hidup. Mari kita bersama-sama bersyukur. Bersyukur Bapa, kita bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Biarkanlah musik mengalir saat ini. Mari kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Anda bayangkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anda bayangkan bagaimana Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Anda bayangkan bagaimana curahan rahmat dan berkat-Nya setiap hari kita terima dari kasih Allah yang luar biasa. Kita bersyukur punya Allah yang sangat memperhatikan kita. Terlebih malam hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri menyelenggarakan suatu acara yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Bapa sendiri yang merencanakan semuanya ini. Agar banyak umat-Nya yang merasakan hadirat Tuhan. Terlebih kami semua yang sudah merasakan hadirat-Mu dalam proses evangelisasi pribadi ini. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu dan anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini penuh dengan iman. Katakan, Engkau Bapa yang baik. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rencana-Mu indah, rencana indahmu terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, sungguh nyata dalam hidupku, nyata dalam hidup. Mari kita bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu. Engkau sangat baik, Engkau sangat mulia, Engkau sediakan yang kuperlukan Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, Engkaulah kota benteng kami. Hanya kepadamu Yesus aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ungkapkanlah syukur Anda kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita.
atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ungkapkanlah syukur Anda kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terus ungkapkanlah syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atas segala kasih karunia-Nya yang Tuhan limpahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan, bersama-sama. Ku bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Dan malam hari ini biarkanlah kami semua bejana-Mu yang siap Kau bentuk Tuhan, agar kami semua mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Karena sebentar lagi sabda-Mu akan Kau taburkan lewat gembala kami yang tercinta Romo Yos. Biarlah kami yang ada di sini yang mendengarkan sabda-Mu, kami sebagai bejana tanah liat yang Kau bentuk, agar kami yang selalu dibimbing oleh kasih-Mu menjadi alat-Mu, dan kami semua mau menjadi seperti-Mu, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Biarlah malam hari ini kami nyatakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi sabda-Mu akan Kau taburkan. Kami percaya Tuhan, agar sabda-Mu malam hari ini akan jatuh di tanah yang subur di hati kami, sehingga kami berbuah dan kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh rencana-Mu. Pakailah kami, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, kami ingin seperti Engkau, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
namamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Katakan, ku mau sepertimu, Yesus. Katakan kepada Yesus, disempurnakan Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita nyanyikan dengan lembut, katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Katakan penuh dengan iman. Sempurnakan selalu, agar sabdanya yang akan ditaburkan malam hari ini tumbuh subur di tanah yang subur dalam hati kami, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu. Ku katakan kepada Yesus, biarlah sabdamu malam hari ini Tuhan membuat kami hidup berubah, membuat kami penuh dengan pengorbanan untuk melayani Engkau dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari kita bersama-sama katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu yang akan Kau sampaikan lewat gembala kami, Romo Yos. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagai pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam semua. Cap Pemalang mana? Pemalang capnya sudah angkatan keberapa? Baru mau mulai. Baru mau mulai ya. Tegal mana Tegal? Sudah angkatan keberapa terakhir? Hah? Yang ke-6 Januari ya. Apa insya apa? Majasem hebat. Ada Romo Parmanto. Sudah angkatan berapa Majasem? 1 ya, sama dengan Selawi ya. Saya mau tanya ke Tegal. Setelah selesai ikut Retus, angkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang mau 6, apa saja yang sudah dikerjakan Cap? Ada yang bisa sharing? Kegiatan Cap apa aja setelah itu? Mau sharing? Kayak orang menggigil. Siapa lagi yang mau sharing? Kegiatan Cap apa aja sesudah Retus? Inaugurasi itu wajib. Di mana semua ada Cap pasti ada inaugurasi. Maksud saya, setelah terima perutusan untuk retret perutusan itu, sekarang itu ada program apa untuk alumni Cap? Ada enggak? Hah? Konkretnya apa?
Tegal ada Tegal? Karena Tegal ini yang ke-6 ini, yang lain semua satu-satu ya. Ini Pemalang baru mau mulai ya. Jadi, oh alumni Semarang. Setelah jadi alumni itu kegiatannya apa aja? Oke, paroki ya. Oh, jadi sekarang tugas pertama ini ya. Ya. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena pengalaman saya sesudah ikut KEP, Retus, dan lain sebagainya, alumninya hilang. Hilang. Tidak tahu kemana. Rimbanya tidak ada yang tahu. Nah, jadi pertemuan kita malam ini, kalau orang lain fokus untuk mengajar KEP, saya tidak. Saya mau fokus untuk para alumni. Apa yang harus kita buat setelah ini? Ya. Tahun 2001 saya ikut KEP di Paroki Kristus Raja Damai Kampung Duri, Jakarta. Waktu itu saya ikut mengajar. Belum jadi romo. Masih persiapan diakon. Kemudian saya pindah ke Maluku dan semua kegiatan itu berhenti. Tahun 2006 saya kembali lagi ke Jakarta di Paroki Kristoforus Grogol. Ini umat saya dulu yang satu ini. Ini anak baptis saya nih. Ini anak baptis saya nih. Ini saya berkati perkawinan mereka ini. Dan tahun 2010 saya diminta untuk mendampingi KEP ke-13 Paroki Grogol. Saya tanya kepada mereka seperti ini. Di mana para alumni KEP? Ini sudah angkatan ke-13. Di mana alumni KEP? Dan mereka kalang kabut. Sibuk kerja dan lain sebagainya. Jadi saya bilang kepada mereka seperti ini. KEP itu seperti macan tidur. Kekuatan yang terpendam. Dan perlu untuk dibangkitkan. Karena itu saya tidak menghendaki supaya KEP Slawi ya, itu sesudah ikut Retus dan hilang lenyap. Jadi saya bilang ke Pak Rafael, tolong kumpulkan para alumni. Saya ingin ngomong sesuatu untuk mereka. Supaya mereka tidak hilang dan tidak tahu rimbahnya di mana, tetapi selalu dan senantiasa berkiprah untuk gereja Slawi. Dan puji Tuhan, ternyata ide itu ditangkap dengan baik dan tidak hanya KEP Slawi, alumni KEP Slawi. Tetapi kemudian digagas untuk pertemuan alumni KEP Pantura. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Maksud saya adalah supaya setelah pertemuan malam ini, Anda kembali ke paroki Anda masing-masing, harus ada actionnya. Supaya orang tahu bahwa ya, dia itu alumni KEP.
CAP itu ada manfaatnya. Tetapi kalau tidak, ikut CAP dan sesudah itu sama saja. Sama saja. Tidak ada manfaat apa-apa. Ketika kita kumpul begini menyanyi sorak-sorai, hora-hore, semua selesai, sesudah itu selesai. Apa manfaatnya? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain apa manfaatnya? Siap diutus? Siap. Saya ingat itu kata-kata. Jadi, tujuan kita malam ini tidak dapat materi-materi yang serius. Tetapi lebih kita menggali potensi kita sendiri, supaya kalau kita kembali ke paroki, kita harus bentuk sesuatu di paroki. Dan harus tunjukkan kepada romo paroki Anda masing-masing, bahwa CAP yang Anda ikuti itu ada gunanya. Karena ada actionnya di dalam paroki. Saya beri judul pertemuan kita malam ini, Saksi Kristus Siap Diutus. Penekanan kita pada siap diutus. Baik. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Kamu damai enggak ikut CAP? Sesudah ikut CAP ada damai enggak? Hah? Ada damai enggak? Benar. Ada damai ya? Sesudah ikut CAP ada damai enggak? Ada ya? Ada damai di hati? Ada ya? Yang Pemalang belum ada damai karena belum ikut CAP ya. Ada ya? Hah? Waktu ikut tegang beban. Hah? Ada damai ya sesudah ikut CAP ya? Damai ya, dirasakan penting dalam diri, dalam keluarga, ya, ada ya, dalam persekutuan. Ketika bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan kata yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Itu kalimat yang keluar dari mulut Yesus kepada para murid. Kenapa Yesus harus menyampaikan damai? Karena peristiwa wafat Yesus itu membawa ketakutan dalam diri para murid. Mereka takut untuk bersaksi. Para murid takut untuk diutus. Para murid takut, kecewa dan lain sebagainya. Karena itu mereka mengurung diri, tidak mau menampakkan diri, tidak mau diutus. Saya itu juga takut. Takut jangan-jangan alumni CAP ini selesai ikut retret perutusan juga takut. Saya takut karena alumni takut. Ya. Mengurung diri. Tidak mau bersaksi. Tidak mau diutus. Hilang.
jejaknya tidak tahu kemana. Karena itu Yesus hadir untuk menyapa para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Pertemuan kita malam ini bukan retret perutusan. Supaya Anda semua ditumpangi tangan, pencurahan roh, ada yang resting, ada yang berdiri tegak dan lain. Tidak. Anda semua sudah menerima karunia Roh Kudus waktu dibaptis. Itu sudah ada karunianya. Karunia Roh Kudus itu lebih disempurnakan lagi ketika Anda menerima sakramen penguatan. Roh Kudus menjadi sempurna di dalam diri Anda. Lalu, kenapa Anda takut? Kenapa takut bersaksi? Kenapa takut diutus? Kenapa mengurung diri dalam kenyamanan pribadi? Kenyamanan sendiri. Yesus tidak menghendaki kita untuk mengurung diri dalam kenyamanan. Tetapi Dia menghendaki kita untuk pergi, untuk diutus. Jadi setelah ikut KEP, jangan tinggal diam. Pikirkan sesuatu dan lakukan sesuatu. Setelah Yesus menyampaikan salam damai, selanjutnya Dia mengatakan kata-kata ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi, pertemuan ini bukan pertemuan supaya Anda menerima pencurahan roh. Tetapi pertemuan ini adalah pertemuan untuk menyadarkan kita semua bahwa kita harus diutus. Pertemuan ini adalah pertemuan yang menyadarkan kita semua supaya mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus di dalam dunia. Menjadi imam, nabi, dan raja. Khususnya dalam konteks KEP, kita mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai nabi, yaitu mewartakan kabar baik Kristus kepada semua orang. Karena ketika kita dibaptis, kita telah menerima meterai perutusan. Kita tidak menerima meterai perutusan itu ketika kita menerima pencurahan roh pada retret perutusan retus. Tidak. Itu hanya mengingatkan kita. Tetapi meterai perutusan itu sudah kita terima sejak kita menerima pembaptisan. Tidak penting dibaptis waktu bayi atau dibaptis waktu dewasa, tapi yang paling penting adalah kita bersatu dengan Kristus dalam tugas perutusannya sebagai nabi di tengah-tengah dunia. Itu yang penting buat kita. Jadi
sama seperti meterai pembaptisan itu adalah meterai yang tak terhapuskan, karakter indelibilis, maka tugas perutusan kita juga adalah meterai yang tidak terhapuskan. Berarti sampai masuk ke dalam kubur kita tetap menjadi pewarta. Sampai masuk, sampai kita menarik nafas terakhir, kita semua adalah pewarta. Dan tugas kita adalah memberi kesaksian. Siap diutus? Seperti itu. Yesus tidak hanya mengutus, tetapi ia juga menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya bahwa Anda tidak dilepas sendirian untuk menjalani perutusan di dunia. Anda tidak dibiarkan sendiri untuk mewartakan sabda Tuhan. Tetapi Roh Kudus Allah yang akan memampukan kita semua. Roh Kudus Allah yang akan memberikan daya kepada kita supaya kita tidak takut lagi, tetapi kita terus mewartakan sabda Allah di dalam hidup kita. Masih ingat peristiwa Yesus mengutus 70 murid? Dia mengutus 70 murid pergi berdua-dua. Kenapa tidak satu-satu? Saling membantu ya. Kenapa tidak satu-satu harus dua-dua? Karena kalau sendiri itu tidak jelas perutusannya kemana. Tujuannya tidak jelas. Jadi harus dua-dua supaya jelas. Ada saksi bahwa kita diutus. Saya waktu tinggal sendiri di Batang, satu pastoran, saya bilang kepada pimpinan seperti ini, tolong carikan saya satu teman, entah romo, entah frater, entah siapa, diakon, supaya ada teman saya. Terus mereka tanya, kenapa? Kalau ada teman, itu saya sebagai pastor kepala harus memberi contoh kepada teman saya. Kalau tidak ada teman, tidak jelas saya doa paginya jam berapa, doa siang atau tidak, kompletorium atau tidak, nanti suka-suka saya saja. Saya mau doa, saya doa. Kadang-kadang kalau sudah capek, saya tidur saja. Kalau ada teman, kehidupan komunitasnya jalan. Kita harus pagi berdoa bersama, previr, kemudian misa pagi bersama, makan bersama, lalu doa sore bersama, vesper, kemudian ada kompletorium bersama, doa malam, ibadah penutup bersama. Kalau saya sendiri berarti suka-suka saya. Makan mau jam berapa saja terserah saya. Tapi kalau bersama kita sepakat makan jam berapa. Nah, jam itu kita semua ada di meja makan. Tapi kalau tidak,
sendiri-sendiri. Ketika di Selawi juga saya langsung bilang ke Romo Sani, saya dicarikan temannya, entah frater pastoral atau diakon. Kemudian beliau janji, ya nanti saya kasih. Kemarin dia ralat lagi, aduh frater untuk kamu saya kirim ke Kalimantan, jadi kamu sendiri saja. Oke. Jadi Yesus mengutus murid itu berdua-dua. Artinya supaya komitmen perutusan itu menjadi jelas dan dijalankan juga dengan jelas. Jadi kalau pulang ke paroki, cari teman. Kunjungan-kunjungan baiklah dengan teman. 1 atau 2 orang. Dan itu direncanakan dengan baik. Nanti akan saya cerita pengalaman mendampingi para alumni. Jadi setelah Yesus mengutus mereka dua-dua, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mendoakan orang, untuk bernubuat dan lain sebagainya. Ada karunia-karunia yang diberikan. Karunia itu diberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesudah mereka menjalani tugas perutusan itu, mereka kembali dan menceritakan lagi apa yang sudah mereka kerjakan selama perutusan. Ada proses. Prosesnya adalah terima perutusan, menjalankan perutusan, dan kemudian kembali lagi untuk menceritakan perutusan itu. Jadi pertemuan alumni kita ini akan mengikuti proses itu. Prosesnya adalah ketika Anda kembali ke paroki Anda masing-masing, mulai pikirkan rencana alumni KEP paroki Tegal. Ini mau buat apa? Mau kunjungan kah? Mendoakan orang kah? Mau bakti sosial kah? Mau buat apa? Direncanakan. Sama. Mejasem dengan Selawi juga sama. Sesudah ini kita mau buat apa? Dan laksanakan apa yang kita sepakati itu. Mau buat apa itu? Laksanakan. Sebagai bagian dari perutusan kita di tengah masyarakat dan di tengah gereja. Dan sesudah itu, 3 bulan berikut misalnya, kita kumpul lagi seperti ini. Dan masing-masing mulai ceritakan apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah mentobatkan berapa banyak orang. Berapa banyak jiwa yang sudah dia bawa ke gereja. Berapa banyak orang yang sudah didoakan. Berapa banyak jiwa yang sudah diteguhkan. Ceritakan. Itu bagian dari perutusan kita. Itu bagian dari pelaksanaan perutusan kita di tengah dunia.
Yesus melengkapi setiap orang dengan karunia-karunia. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, ya, kalau ada yang punya karunia untuk mengajar, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jangan simpan-simpan. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, hendaklah ia menasehati, bukan melayani. Menasehati. Saya ingat waktu retret penutupan KEP Angkatan Pertama Selawi kemarin. Pada saat retus itu para pendamping itu, pembimbing bertanya kepada peserta begini, karunia apa yang kamu minta? Ya, Pak Dodi ya, karunia apa yang kamu minta? Dan masing-masing menjawabnya sesuai dengan keinginan dirinya. Saya mendengar itu, saya berpikir seperti ini. Jangan membatasi karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa kepada setiap orang. Jangan membatasi dia. Biarkan dia, Roh Kudus itu yang berkarya sendiri di dalam setiap orang. Biarkan Roh Kudus itu yang mengarahkan setiap orang kemana dia mau pergi. Untuk bernubuatkah? Untuk menyembuhkan orangkah? Untuk mengajarkah? Untuk melayani dan lain sebagainya. Biarkan Roh Kudus itu yang berkarya. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang menarik. Menariknya adalah masing-masing kita sudah menyadari atau belum karunia yang ada pada diri kita itu apa? Apa karunia yang kita punya yang mau kita bagikan itu? Dokter Maria karunianya apa? Mengobati orang kah? Punya ketelitian mendiagnosa penyakit orang? Nah, itu juga karunia. Tapi sudah sadar atau belum? Kita sendiri itu punya karunia apa? Udah ada atau belum? Karunia apa? Ini KEP yang ke berapa ini? Ikut KEP yang tahun berapa? Tahun lalu ya. Sudah sadari karunia apa yang ada dalam diri? Karunia untuk melayani. Layanilah. Jadi penting bagi kita masing-masing untuk menyadari tentang karunia kita masing-masing. Ini ada cerita menarik. Sebelum saya ditabiskan jadi imam, bapak saya jatuh dari atas rumah kayak begini. Lalu karena jatuh itu sendi pahanya lepas. Beliau dibawa ke rumah sakit. Besoknya saya datang kunjungi beliau. Sementara duduk cerita dengan bapak, tiba-tiba datang seorang ibu.
beliau minta kepada saya begini, Tuan, di sana mereka biasa panggil romo-romo itu Tuan, ikut para misionaris dulu. Jadi ibu itu mengatakan, Tuan, tolong sembuhkan anak saya. Hah? Sembuhkan? Saya sembuhkan? Saya bilang, saya tidak bisa sembuhkan orang. Saya tidak punya karunia penyembuhan seperti romo-romo yang lain. Ibu itu mengatakan, tapi saya percaya para romo, para frater, para suster, bruder itu punya karunia penyembuhan. Jadi tolong sembuhkan anak saya. Saya tetap bersikukuh, saya tidak punya karunia penyembuhan. Tapi karena didesak terus, saya hanya mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Saya datang ke tempat anak itu. Seperti para yang menyembuhkan orang dengan tenaga prana, saya mulai praktek untuk anak itu. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Solusinya minum air putih yang banyak ya. Memang benar. Setelah besok paginya saya datang, saya tanya ke ibu itu, ini infus yang botol keberapa ini? Ibu itu bilang, ini botol yang kelima sejak penyembuhan itu. Air putih kan. Lalu satu ketika, itu sudah lewat beberapa bulan, saya kembali lagi ke rumah, lalu mau pulang, tiba-tiba ibu itu kejar saya. Terima kasih ya, anak saya sudah sembuh. Puji Tuhan, karena dia pasien terakhir dari semua pasien yang ada di rumah sakit itu pulang. Hanya karena iman menyelamatkan. Itu ada satu kampung yang kena hama, savana, hama kelapa. Jadi semua masyarakatnya sakit dan masuk rumah sakit. Dan yang paling terakhir pulang dari rumah sakit adalah anak yang tadi itu. Begitu. Jadi intinya kalau kita punya karunia, pakailah karunia itu. Apakah yang Anda sadari sebagai karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Sudah sadari belum karunia apa? Hah? Sudah belum? Karunia apa? Para Rafael kira-kira punya karunia apa? Melayani ya, sangat mudah kalau melayani. Ini sudah sadari punya karunia apa? Melayani ya? Iya, gampang sekali melayani. Iya. Jadi, ikut retret perutusan itu baik. Ikut CAP itu sangat positif. Tetapi Anda sampai pada tingkat di mana menyadari punya karunia atau tidak. Karena tidak mungkin kita tidak punya karunia. Karena Yesus tidak mungkin membiarkan kita tanpa karunia. Dia pasti melengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Masalahnya kita menyadari kita punya karunia atau tidak. Itu masalah. Jadi ada orang yang menyadarinya dengan baik, tapi ada juga yang sama sekali tidak menyadari punya karunia apa. Karena tidak menyadari, maka habis CAP selesai.
diam saja. Tidak mau melakukan apa-apa. Takut seperti para murid. Setelah menerima karunia, setelah mengikuti KEP, ini tugas kita. Evangelisasi. Perutusan dan pewartaan. Tugas semua anggota KEP, semua alumni KEP adalah menjadi pewarta, berevangelisasi. Evangelisasi adalah jantung dari misi gereja. Jantung itu sesuatu yang vital. Tanpa jantung, seseorang tidak mungkin hidup. Atau kalau jantungnya gangguan, seseorang pasti tidak sehat. Itu berarti tanpa evangelisasi, gereja juga tidak tumbuh dengan baik. Tumpuan kekuatan misi gereja adalah pewartaan Injil Kerajaan Allah, evangelisasi ini. Gereja lahir dari evangelisasi. Gereja hidup karena evangelisasi. Gereja ada untuk evangelisasi. Berarti memang benar-benar evangelisasi itu adalah jantung kita. Dan tugas kita semua yang ada di sini, para alumni ini, harus menjadi orang-orang terdepan dalam evangelisasi gereja, dalam tugas pewartaan gereja. Karena itu jangan tinggal diam. Jangan habis KEP lalu selesai. Jangan selesai retus lalu bersembunyi. Tapi lakukan sesuatu untuk gereja. Tujuan evangelisasi adalah meyakinkan orang untuk percaya dan semakin dekat dengan Yesus Putra Allah dan diselamatkan. Meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus. Maka tugas kita adalah mendekati orang-orang yang mungkin lagi goyah imannya. Mendekati orang-orang yang lagi putus asa. Mendekati dan mendengarkan keluhan dari orang-orang yang lemah imannya. Dan tugas kita memberi keyakinan untuk mereka. Tugas kita membawa mereka kepada Kristus. Mengunjungi orang-orang yang jarang masuk gereja. Kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Pertemuan-pertemuan lingkungan itu biasanya ada sekian puluh kakak. Ada 30 kakak
yang ikut pertemuan tidak sampai 30 orang. Biasanya muka itu saja. Orang-orang itu saja kayak mereka dua ini. Saya ke Pemalang lihat mereka dua. Ke mana-mana lihat mereka dua ini. Muka-muka itu saja. Karena apa? Karena banyak orang tidak terjaring. Tugas kita adalah pergi kepada mereka. Bawa mereka pulang ke gereja. Bawa mereka pulang ke lingkungan. Ya, pulung. Jangan lupa bawa. Santo Yosef banyak yang jangan lupa bawa pulang. Bawa mereka, tuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Ada cerita tentang jalan yang benar ini. Ada satu teman, satu angkatan kami. Setelah pulang pastoral sama-sama, lalu melanjutkan kuliah pasca sarjananya baru 3 bulan, bulan Oktober. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dia mengundurkan diri. Tanpa kami tahu alasannya apa. Jadi seperti biasanya perpisahan dengan beliau, kita masak Indomie, banyak-banyak makan rame-rame. Ini pesta ala para frater. Kemudian ada teman yang tanya kepada dia begini, Pur, namanya Purwanto. Kamu ini tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba mengundurkan diri? Dia jawab kami dengan mengatakan, saya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan semua orang kejar dia. Jadi tugas evangelisasi kita adalah membawa kembali orang ke jalan yang benar. Membawa orang kembali kepada Yesus. Membawa orang untuk dekat dengan Yesus. Itu tugas kita. Kerajaan Allah itu seperti satu perusahaan. Jadi main produk dari perusahaan itu adalah keselamatan. Bagi saya semua agama itu hanya menjual satu hal saja, yaitu keselamatan. Semua agama menjual akhirat. Jalan menuju akhirat. Dan masing-masing dengan caranya sendiri. Monsinyur kita ini, Monsinyur Tri, beliau mengatakan begini. Kalau mau ikut jalan lurus menuju ke surga, berarti ikut Yesus. Iman kepada Yesus itu adalah jalan tol menuju surga. Jalan yang lain semua itu jalan tikus-tikus. Jalan yang lain semua jalan tikus-tikus. Jalan tol menuju surga adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selamanya. Jalan-jalan lain, jalan-jalan tikus semua. Jadi, semua agama itu hanya menjual satu produk saja, yaitu keselamatan. Marketingnya adalah pewartaan. Jadi Anda semua adalah marketing kerajaan Allah. Lalu para marketing itu kan biasa punya target. Setiap bulan itu ada target, ya.
Kalau tidak sampai target, kalau tidak mencapai target, lama-kelamaan gajinya dipotong. Tidak dapat bonus. Jadi supaya Anda semua dapat bonus lebih dalam kerajaan surga, jadilah marketing kerajaan Allah. Ya, jadilah marketing kerajaan Allah. Ini sudah terlalu lama saya bicara ini. Kita cut aja bagian ini ya. Ini saja. Sesudah retret perutusan, apa yang harus kita lakukan? Ya, actionnya apa? Aksi kita apa? Waktu di Grogol, saya minta mereka untuk kumpul, semua alumni. Waktu itu alumni angkatan ke-13. Jadi sebelum itu kita pergi penutupan pembubaran panitia. Pembubaran panitia di Carita. Lalu dalam pertemuan itu mereka minta saya untuk bicara. Dan saya bilang kepada mereka seperti ini. Tidak ada pembubaran panitia. Tidak ada. Yang ada adalah pembentukan formatur alumni CAP. Pilihlah di antara kalian satu orang ketua yang akan mengkoordinir alumni CAP angkatan 13 ini. Dan mulai dari saat ini, buatlah rencana kegiatan untuk dilaksanakan sepanjang tahun. Dan kegiatan-kegiatan itu adalah dalam 1 tahun itu harus ada aksi sosialnya, mengunjungi panti asuhan kah, pemeriksaan kesehatan di manakah, mengunjungi panti jompo kah, mengunjungi apa, silahkan. Dalam 1 tahun harus ada kegiatan keluar, aksi sosial kita. Maka alumni CAP mulai harus pikirkan apa kegiatan sosial yang nanti kita lakukan. Soal dana cari sendiri. Saya yakin untuk hal-hal sosial seperti itu pasti banyak orang akan menyumbang. Selain aksi sosial, harus juga ada aksi ke dalam diri, supaya kita melayani tidak kosong, ada isinya. Maka kegiatan ke dalam diri itu bisa berupa rekoleksi alumni CAP, bisa, atau kita panggil seorang pengajar datang untuk mencas kita, mengisi ulang baterai kita, supaya semangat kita itu tidak surut, tapi kita terus bersemangat untuk mewartakan dan melayani. Jangan banyak-banyak kegiatan. 1, 2, atau 3 saja, tetapi kita konsisten untuk melaksanakannya. Makanya sejak itu banyak sekali kegiatan sosial, ada rekoleksi juga, ada
yang kita undang juga untuk memberi materi untuk alumni CAP, para alumni CAP. Karena itu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa fokus saya adalah para alumni CAP. Ketika kembali ke paroki masing-masing, terserah buat para alumni CAP paroki masing-masing, mau buat struktur, formatur untuk semua alumni CAP paroki, atau perangkatan. Silahkan. Dan mulailah memikirkan tentang kegiatannya. Kegiatan kunjungan kepada umat, kegiatan melayani umat, kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, kunjungan panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya, terserah. Tetapi harus ada kegiatan, ada aksinya untuk para alumni CAP. Jangan melayani terus, nanti baterainya habis. Jadi juga perlu diisi. Kita sendiri perlu diisi supaya tidak kosong. Bisa panggil para pengajar dari Semarang, dari Purwokerto, dari Jakarta juga tidak apa-apa. Untuk mengajar buat alumni CAP di tempat ini. Supaya kita diisi kembali, diberi kekuatan baru untuk melayani. Sehingga kita tidak hilang di tengah jalan, melayani kemudian hilang, tidak. Tapi kita terus bergairah dalam tugas perutusan kita. Saya pikir seperti itu saja, terlalu lama nanti. Karena saya itu diberi karunia berkata-kata. Saya itu memang diberi karunia berkata-kata. Jadi homili saya itu bisa 1 jam loh. Karunia kata-kata. Begitu maksudnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Terima kasih juga atas kehadiran Anda semua pada malam hari ini. Harapan saya adalah bahwa setelah pertemuan malam ini, Anda semua membentuk kelompok alumni CAP di paroki Anda masing-masing dan melayani paroki Anda masing-masing. Apa itu bentuk pelayanannya? Silahkan dipikirkan bersama, diputuskan bersama, dan dijalankan bersama. Sukacita pelayanan-pelayanan itu akan diungkapkan dalam pertemuan-pertemuan alumni CAP seperti ini. Dan saya mengharapkan ini adalah awal dari pertemuan alumni CAP Pantura. Berikut-berikut kita akan buat pertemuan alumni CAP lagi. Bisa kita isi dengan, kita undang pembicara untuk mencas kita. Atau bisa juga sharing pengalaman pelayanan dari masing-masing alumni CAP dari paroki-paroki. Terakhir, mari kita dukung, kita beri support untuk Pemalang yang baru mulai ini. Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Luar biasa ya. Saksi Kristus? CAP Pantura? Mantap Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama bahwa karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan, kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa hatiku. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan terima kasih atas renungan dan sabda-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semua lewat Romo Yos. Biarlah sabda-Mu ini akan masuk dalam hati kami sehingga tumbuh menjadi tanah yang subur, dalam tanah yang subur dan membuahkan hasil untuk kami semua.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Katakan kau mengasihiku, kau mengasihiku, kau memilikiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan, malam hari ini kami akan semua akan persembahkan Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, lewat pekerjaan, lewat karunia, lewat berkat yang kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah kami saat ini juga akan berbagi pengalaman, berbagi cinta-Mu yang luar biasa lewat persembahan yang akan kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih, Yesus. Engkau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah Tuhan seumur hidup kami, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Baik, terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa yang kita alami dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai alumni CAP pasti akan nilai plus sendiri dibandingkan umat yang belum mengikuti CAP. Saya yakin bahwa apa yang menjadi harapan kita, di sini ada pengajar Mbak Andri, Pak Sikit, kemudian Romoyo, saya yakin bulan depan mungkin di tempat lain mengadakan seperti ini, supaya hari ini yang datang itu 70 orang. Semoga bulan depan bisa 100 orang, 120, sambil mewartakan apa itu sebetulnya apa yang kita alami dalam proses evangelisasi pribadi. Amin ya. Baik, tengok kanan kiri Anda, siap ya wartakan kabar sukacita ya. Siap ya. Siap jadi saksi Kristus ya. Siap. Sekali lagi tepuk bahu kanan kiri, katakan jadi saksi Kristus ya bro. Siap jadi saksi Kristus ya. Siap jadi saksi Kristus ya. Siap jadi saksi Kristus ya. Siap ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita semua bangkit berdiri. Setelah lagu ini nanti kita doa penutup, pohon berkat Romo, dan terakhir lagu Marskep ya. Lagu ini adalah
jadilah saksi Kristus. Saya dan Anda semua yang sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, terlebih pada saat kita melalui suatu proses dalam kehidupan lewat evangelisasi, maka hari ini kita akan katakan bahwa saya siap menjadi saksi Kristus. Amin ya? Amin. Jadilah saksi Kristus. Mari kita bersuka cita dalam kasih Tuhan. Setelah dirimu diselamatkan, katakan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Lagi, setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi. Sekali lagi ya, lebih semangat. Setelah dirimu kau tinggalkan, semangat lagi. Jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Sudah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Mari kita akan satu dalam doa, setelah itu berkat penutup lewat Romo Yos. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Bapa, karena malam hari ini Engkau telah dampingi kami dalam pertemuan alumni KEPS Pantura. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu, karena Engkau dampingi kami dari awal hingga akhir ini. Terlebih lewat sabda-Mu yang Kau taburkan, sangat berarti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan pendampingan-Mu. Biarlah apa yang kami alami malam hari ini, kami akan bawa dalam kehidupan kami untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu untuk mewartakan kabar sukacita kepada yang lain. Biarlah sebelum kami juga pulang ke rumah Bapa, berkat-Mu turun atas kami. Kita mohon berkat Tuhan untuk diri pribadi kita masing-masing dan untuk keluarga-keluarga kita. Kita mohon berkat Tuhan untuk tugas perutusan dan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Kita juga mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kita kembali ke rumah kita masing-masing dan untuk istirahat kita di malam. Tuhan bersamamu. Dan bersama Kasih karunia, rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saksi Kristus, Yes. KEP Pantura, Siap. lihatlah ladang sudah, harus kita akan tuai. Mas KEP, kita lebih semangat ya. Setelah lagu ini lalu kita akan foto bersama di depannya. Mari kita harus lebih semangat lagi. Lihatlah ladang sudah menguning dan telah siap kita tuai. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku,
Inilah aku utuslah oh Tuhan menjadi pekerjamu. Pelengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau, ku utus kau, ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injil. Bersatulah, bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhan. Kami mau, kami maju membangun kerajaanmu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa roh-Mu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa